Juraid berkata, aku menjawab panggilan ibuku atau aku sholat. Di dalam riwayat yang lain, Allahumma ummi wa sholati. Ya Allah, pilih mana ya, ibuku atau sholatku? Coba perhatikan bagaimana Juraid. Kemudian di dalam riwayat Muslim, fakhtara salatahu faraja'at. Kemudian dia memilih untuk sholat. Lalu ibunya pun pulang. Thumma adat. Kemudian kembali lagi ibunya dan berkata lagi, wahai Juraid, aku adalah ibumu, fakallimni, bicarai aku ingin sesuatu. Tetapi kembali lagi Juraid memilih, ya Allah, sholat saya atau ibu saya ya. Akhirnya untuk yang kedua kalinya dia memilih sholatnya. Akhirnya ibunya pun pulang, kembali lagi ibunya. Juraid pun kembali lagi berkata, ya Allah, Allahumma ummi wa sholati. Ya Allah, aku pilih ibuku atau sholatku. Karena orang kalau sudah beribadah tetapi tanpa ilmu, para ikhwah sekalian, itu kan asyik beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata akhirnya ibunya pun marah dan ibunya berdoa, Allahumma fala tamuthu hatta turiyahul mumisat. Ya Allah, jangan matikan Juraij sampai engkau perlihatkan kepada Juraij wajah-wajah wanita pezina. Wajah-wajah wanita pezina. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya terjadilah seperti itu. Juraij mendapatkan fitnah. Suatu ketika para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Juraij fi sauma'atih, beliau di dalam tempat sholatnya. Fata'arradat lahum ra'atun wa kallamathu fa'aba fa'atat ra'iyal ghanam fa'amkanathu min nafsiha fawaladat gulaman. Datang seorang wanita menggoda Juraij. Kemudian Juraij enggan. Setelah Juraij enggan, datang tukang gembala kambing laki-laki. Akhirnya tukang gembala kambing yang laki-laki ini mengambil wanita yang menggoda Juraij tadi, dan akhirnya bisa diperkosa oleh apa? Tukang gembala kambing tadi, penggembala kambing tadi. Akhirnya wanita ini melahirkan seorang anak. Faqalat, kata wanita ini adalah hasil dari Juraij. Wanita tukang zina, hasil adalah Juraij. Fa'atauhu fakasaru sauma'atah wa anzaluhu wa sabbuh. Kemudian masyarakat pun akhirnya mendatangi Juraij, kemudian menghancurkan tempat sholatnya. Ustadz apaan nih, kiai apaan? Hancurkan kan gitu ya, hancurkan ya, bahasa saya seperti itu, nggak di hadis, nggak ada ya. Kemudian diturunkan dari sauma'atah, itu biasanya di tempat tinggi, diturunkan, kemudian dicaci maki. Kemudian Juraij berwudu, kemudian sholat. Kemudian Juraij mendatangi orang beribadah, orang ahli ibadah, mendatangi anak yang dalam buayan tadi. Faqal man abuka ya gulam, wahai anak yang di buayan, siapa bapakmu sebenarnya? Kemudian ar-ra'i, penggembala kambing. Nih, yang jadi pembicaraan kita bukan penggembala kambing. Yang jadi pembicaraan kita lah doanya siapa? Ibu. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mustajab doa seorang ibu. Ketika seorang anaknya durhaka, padahal itu mengerjakan sebuah ibadah, tetapi dia lebih mendahulukan ibadah sunat dia daripada ajakan seruan ibunya. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebab dikabulkannya doa. Merupakan sebab dikabulkannya doa. Perhatikan sebuah riwayat dari Asir ibni Jabir. Saya tadi lupa menyebutkan dari mana riwayatnya. Juraij tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, dan juga ada riwayat Imam Muslim, karena ada beberapa riwayat dari Imam Muslim. Jadi hadisnya sahih. Dari Asir ibni Jabir radhiyallahu anhu,
Beliau bercerita, "Kana Umar ibn Khattab idza ata alaihi amdadu ahli Yaman sa'alahum afikum Uwais ibn Amir." Kata Asir ibnu Jabir, senantiasa Umar kalau seandainya ada orang-orang datang dari penduduk Yaman mendatangi kota Madinah, maka Umar senantiasa bertanya, "Afikum Uwais ibnu Amir?" Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais ibnu Amir? Sampai pada suatu ketika Umar mendapatkan bahwasanya ada seorang yang bernama Uwais bin Amir. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Uwais, "Anta Uwais bin Amir? Apakah engkau Uwais bin Amir?" "Iya," kata Uwais. "Min Murad?" Dari daerah Murad? "Iya." "Min Qaran?" Dari daerah Qaran? "Iya." "Fakana bika barasun fabara'ta minhu illa mawdi'a dirham?" Dulu kamu mempunyai penyakit baras seperti ini, albino namanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitmu sehingga hanya tersisa maudhi'u dirham, hanya tersisa 1 logam saja. Kemudian faqala na'am, "Iya, saya orangnya." "Laka walidatun?" Apakah kamu mempunyai ibu? "Iya." Kemudian kenapa yang jadi pembicaraan di sini? Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, "Apakah kamu punya ibumu? Apakah kamu punya ibu?" Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alaikum Uwais bin Amir ma'amdadi ahli Yaman min Murad, thumma min Qaran, kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'u dirham lahu walidatun huwa biha barrun law aqsama 'ala Allahi la abarrah fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al." Akan datang dari negeri Yaman kepada kalian wahai para sahabatku. Ini Nabi yang bersabda di zaman beliau. Dan ini kabar yang akan datang, dan ini mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datang kepada kalian seorang yang bernama Uwais ibn Amir. Dia berasal dari Murad, kemudian dari Qaran. Dia dulu mempunyai penyakit baras, kemudian disembuhkan kecuali tersisa hanya sebesar logam. Kemudian dia mempunyai walidah. Ini inti pembicaraan kita. Dia mempunyai seorang ibu yang mana dia sangat berbakti kepada ibunya. Kalau seandainya dia berdoa kepada Allah dengan bersumpah, maka Allah akan kabulkan doanya. Bakti ibu menjadikan orang dikabulkan doa. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Jika kamu dapatkan, kamu sanggup dia memintakan ampun kepada Allah untukmu wahai Umar, maka kerjakan." Artinya Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, kalau seandainya ada Uwais ibnu Amir, maka mintalah dia agar memintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Seakan-akan kita berkata, "Wahai Uwais, doakan kita." Kan kita sering begitu. Nah, ini ada permasalahan akidah. Bolehkah seseorang minta didoakan? "Ustaz, doakan ana ya." Boleh nggak? Maka dalilnya apa? Taib. Dalilnya ya, lihat yang lain lagi. Dalilnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini para ikhwah sekalian, ada sebuah hadis yang lemah menurut para ulama sanadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "La tansana ya akhi min du'aik." Wahai saudaraku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab, jangan lupa agar engkau mendoakan kami. Tetapi hadisnya ini dilemahkan oleh Imam Albani rahimahullah dan riwayatnya Imam Abu Dawud. Tapi dari hadis Uwais ini kita diperbolehkan untuk meminta seseorang agar mendoakan kita. Cuma ingat, berdoa kepada Allah, kita sendiri berdoa kepada Allah itu lebih utama daripada kita minta seseorang untuk mendoakan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ya, berbakti kepada orang tua. Yang kelima, keridhaan orang tua merupakan kunci masuk surga. Keridhaan orang tua merupakan kunci masuk ke dalam surga.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walid. Artinya keridhaan Allah berada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah, kemarahan Allah berada pada kemurkaan orang tua. Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, datang seorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan riwayatnya, subhanallah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Datang seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki ini berkata, "Ji'tu ubayyuka alal hijrah, wa taraktu abawaya yabkiyan." Wahai Rasulullah, aku mendatangi engkau untuk berbaiat dan bisa berhijrah. Kan tetapi aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis gara-gara aku ingin hijrah. Hijrah apa? Kemudian kata Rasulullah SAW, irji' alaihima fa'adhakahuma kama abkaitahuma. Pulang kamu, jadikan mereka berdua tertawa sebagaimana engkau menjadikan mereka berdua menangis. Pulang kamu, pulang. Jadikan mereka berdua tertawa. Bagaimana caranya jadikan mereka tertawa? Sebagaimana kamu menjadikan mereka berdua menangis. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku datang untuk berbakti, untuk berjihad di jalan engkau. Ingin ridho Allah, masuk surga. Berjihad di jalan Allah, ingin ridho Allah, masuk ke dalam surga. Kemudian kata Rasulullah SAW, ahayyun ummuk, ibumu masih hidup? Iya, masih hidup. Kalau begitu, pulang kepada ibumu. Fabirraha, pulanglah dan berbakti kepada ibumu. Kemudian orang ini penasaran, nanya lagi dari sebelah samping yang lain. Ya Rasulullah, saya ingin berjihad, ingin dapatkan ridho Allah, ingin masuk surga. Dijawab lagi oleh Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. Ibumu masih hidup nggak? Kata dia, iya masih hidup. Maka berbakti kepada kepada ibumu. Tanya lagi yang ketiga. Ya Rasulullah, saya ingin berangkat perang, kemudian mendapatkan ridho Allah, masuk ke dalam surga. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan ini. Ahayyun ummuk, ibumu masih hidup? Iya. Kalau begitu, baktilah kepada ibumu. Ilzam rijlaha fathammal jannah. Pegang kakinya, maka kamu akan dapat surga. Pegang kakinya, dapat surga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa semoga kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam surat Nuh ayat 28, Nabi Nuh alaihi salam berdoa, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan wal mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah orang-orang yang masuk dari orang beriman ke dalam rumahku, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan janganlah tambahkan kepada orang-orang yang zalim kecuali kesusahan. Kemudian juga doa yang tadi kita baca dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya, Rabbirhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbirhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka mendidik kami ketika kecil. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.